Ibu-ibu sekalian, pernahkah kita mengalami rasa gelisah? Saya percaya setiap kita pernah mengalami kegelisahan ya. Kita gelisah ketika kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Kita tidak tahu apa yang harus kita buat. Kita merasa tidak sabar untuk keadaan yang ada di hadapan kita. Serba kita tidak tahu. Nah, jika kita perhatian situasi akhir-akhir ini, tidaklah mengherankan ada banyak orang yang hidup di dalam kegelisahan. Jika terjadi hujan lebat, orang-orang itu di bantaran sungai diliputi dengan kegelisahan, ya, khawatir, takut, tidak tahu apa yang terjadi. Bukan hanya itu, juga kita bisa melihat mungkin di dalam setiap keluarga ada banyak kekhawatiran, ada banyak masalah yang dihadapi. Nah, pada sore hari ini saya mau mengajak ibu-ibu untuk membaca atau melihat satu bagian Alkitab. Kalau kita ada Alkitab, kita bisa melihat ya bersama-sama Mazmur 42 ayat yang ke-11. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ibu-ibu sekalian, saya percaya tidak ada seorang pun yang tidak mengenal seorang raja yang namanya Daud yang ada di dalam Alkitab. Kita pasti pernah mendengar Daud. Daud adalah seorang yang dipilih oleh Tuhan. Seorang raja yang hebat. Seorang pemimpin yang luar biasa. Pertanyaannya, apakah Daud orang yang hebat, orang yang luar biasa, pernah mengalami kesulitan, pernah mengalami tantangan, padahal dia adalah seorang raja, seorang yang luar biasa. Apakah dia mengalaminya? Ya, kita harus berkata iya. Daud juga mengalami tekanan di dalam jiwanya. Sederhana sekali. Masalah apa? Karena masalah yang dihadapinya. Kalau kita baca di dalam 2 Samuel pasal 18 ayat 1 sampai 33, tidak perlu kita buka ya, terlalu panjang. Kalau kita baca di dalam 2 Samuel 18 ayat 1 sampai 33, kita bisa melihat di sana mengisahkan tentang satu-satunya perang saudara yang pernah terjadi di dalam sejarah Israel. Masalah apa itu? Yaitu perang antara ayah dengan anak. Wah, hebat sekali ya. Ini ada kalau perang antara raja dengan raja, bangsa dengan bangsa mungkin biasa. Ini adalah perang antara ayah dengan anak. Atau dengan kata lain, ini adalah perang antara keluarga Daud sendiri. Di dalam sepanjang sejarah Israel, belum pernah ada keluarga raja yang saling berperang. Ayah dengan anak atau anak dengan ayah. Nah, di dalam bagian ini kita dapat melihat bagaimana pada waktu itu raja diserang atau digulingkan oleh orang lain. Memang ada, ya, kita melihat hal demikian. Tetapi kalau kita melihat di dalam bagian ini, raja yang diserang dan digulingkan oleh anaknya sendiri. Hal ini tidak mudah bagi Daud. Merasa malu mengapa anaknya yang dia kasihi mau membunuh dia. Malu, ketahuan semua orang. Anak raja mau membunuh ayahnya. Saya percaya kalau kita tahu hal ini, kita juga mungkin kesal. Kita juga mungkin marah. Kok bisanya ya anak raja itu mau membunuh raja? Tidak tahu apakah ini adalah
salah dari anak raja, atau salah dari raja sendiri. Tidak ada yang tahu. Tetapi saudara, kalau kita melihat di dalam Alkitab dengan perlahan, kita bisa melihat di dalam bagian ini. Kita bisa melihat, tidak heran kalau kita melihat di dalam Mazmur 42 ayat 5, 42 ayat 11, dan 43 ayat yang kelima. Kita di sana bisa melihat satu hal yang luar biasa. Ada 3 kali menulis, mengapa engkau tertekan hai jiwaku. Sudah menggambarkan air mata menjadi makanannya siang dan malam. 3 kali berturut-turut Daud itu menuliskan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku. Jadi kita boleh melihat bahwa pada waktu itu memang jiwa Daud itu sangat tertekan. Anaknya sendiri yang datang untuk bermaksud membunuh dia. Bayangkan, dia adalah seorang raja, seorang yang punya nama, yang dihormati, seorang yang dikenal, tetapi yang terjadi adalah anaknya sendiri yang mau membunuh dia. Nah, banyak sekali musuh yang menyerangnya juga, dan Daud itu merasa terhimpit. Orang-orang mencelanya sambil berkata, yang berkata kepada Daud, di mana Allahmu? Di dalam keadaan yang sulit ini, Daud mengatakan kepada Tuhan, dan dia berkata, berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ibu-ibu, di tengah-tengah keadaan yang paling sulit, di tengah-tengah keadaan yang paling susah, Daud itu dia mencari Allah. Dan dia berkata sebuah kalimat yang sangat bagus. Saya juga mau berikan kepada ibu-ibu sekalian, bagaimana Daud berkata, berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Dengan kata lain, ketika saya menghadapi ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan, saya tetap bersyukur sebab Allah adalah penolongku dan dia adalah Allahku. Nah, kunci yang memampukan Daud bertahan di dalam tekanan adalah dia itu percaya bahwa Tuhan memerintahkan kasih setianya, dan ia bisa berdoa dengan penuh ucapan syukur datang kepada Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih, apakah yang dihadapi saat ini? Mungkin kita sedang menghadapi ada kegelisahan, kita khawatir, kita takut, kita cemas, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Kita tidak mudah lagi seperti dahulu. Kita mau keluar, mau ke pasar, mau ke mall, mau pergi ke gereja, mau kemana-mana dengan leluasa. Sekarang ini tidak semudah itu. Mungkin juga di tengah-tengah kita ini sedang menghadapi relasi yang tidak baik. Di tengah-tengah situasi keadaan demikian, sangat mungkin bagaimana kita bisa melihat, mungkin sekali ya, bagaimana anak dengan menantu ribut, teman-teman, masalah di tengah-tengah keluarga, masalah kesehatan, masalah ekonomi, ada banyak masalah yang kita hadapi. Kita tidak tahu apa yang harus kita buat. Kita menjadi bingung, kita menjadi cemas, kita menjadi takut. Nah, di dalam keadaan yang demikian, tidak heran ada banyak orang-orang itu, mereka merasa tertekan, mereka merasa tidak ada masa depan, mereka merasa kecewa, mereka menjadi takut, dan mereka meninggalkan Tuhan karena mereka tidak tahu apa yang ada di hadapan mereka. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya tidak tahu apa yang kita hadapi saat ini. Seperti lagu yang tadi saya putar, saudara, kalau kita bisa melihat yang menyanyi itu sambil memainkan musik, dia adalah seorang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Dia seorang yang tidak kenal Tuhan. Suatu kali dia bertobat,
Dia waktu berjumpa dengan Tuhan, hidupnya berubah. Kita dari puji-pujiannya, kita dapat melihat seorang yang hidupnya karena berjumpa dengan Kristus, ada sebuah perubahan. Sehingga dia menyanyikan sebuah lagu yang sangat-sangat indah. Saya senang sekali lagunya itu, ya, yang memberikan penghiburan, memberikan kemenangan, memberikan semangat ketika menghadapi berbagai kesulitan, berbagai masalah. Nah, ketika kita masih mengingat kasih setia Tuhan di dalam hidup ini, hal ini akan membantu kita untuk selalu dapat bersyukur. Memang kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan, tetapi di dalam keadaan yang tidak kita yakin, kita tidak tahu, kita tetap dapat bersyukur. Kita dapat bersyukur merupakan sebuah anugerah. Kita bisa datang kepada Tuhan. Hati kita penuh dengan ucapan syukur, membuat kita bebas dari tekanan yang dihimpit. Nah, saat ini juga ketika kita memiliki masalah yang menekan jiwa, katakan kepada jiwa kita, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Berharaplah kepada Tuhan, penolongku dan Allahku. Sekali lagi saya baca. Ketika pada sore hari ini, mungkin ibu-ibu ada yang cemas, ada yang khawatir, ada yang takut. Ini kalimat seperti Daud berkata, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Berharaplah kepada Allah, penolongku dan Allahku. Segeralah di dalam keadaan yang demikian, kita datang kepada Tuhan. Percayalah kepadanya, karena Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Kita datang kepadanya, kegelisahan kita tidak akan melanda jika kita benar-benar menyerahkan semua permasalahan hidup kita, apapun yang kita hadapi, kita bawa datang kepada Tuhan. Kita datang kepadanya, kita berdoa, bawa kepada Dia. Kita bisa berlutut, kita bisa duduk, kita datang kepada Dia. Kita berseru datang kepadanya. Ibu-ibu yang terkasih, kami di sini punya seorang jemaat ibu tua. Saya panggil dia Pak Me. Dia usia 90 tahun. Saya pergi menengok dia sudah hampir 4 kali. Dia masih ada di rumah sakit. Saya kalau pergi ke rumah sakit, anak sulungnya pasti mendampingi dia. Begitu saya datang, saya pasti bertanya, Pak Me, apa kabar Pak Me? Pak Me ini hauma? Ya, dengan dia ngomong. Saya selalu, kalau dengan Pak Me ini omong, saya selalu ambil sebuah ayat Alkitab. Saya selalu membacakannya. 神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。Saya selalu omong, Pak Me, ini 相信神ini同在, percayalah Tuhan beserta dengan Pak Me. Kalaupun Pak Me, kita ini, kalaupun kita satu kali meninggalkan dunia ini, kita pergi ke tempat yang mulia, ke tempat yang Tuhan sediakan. Dia sudah berusia 90 tahun. Setiap kali kalau saya datang, dia pasti berkata, Musni Laila, oh Laila Pak Me. Ya, saya bisa ngomong dengan dia, dan saya selalu omong ayat Alkitab ini Pak Me, kepada Pak Me. Sampai dia tahu ketika saya datang, saya pasti omong, 神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们. Omong, karena begitu besar Allah mengasihi dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ibu-ibu yang terkasih, saya tidak tahu kondisi keadaan kita bagaimana. Saya tidak tahu. Tetapi di dalam keadaan demikian, tidak ada yang dapat menolong kita. Suami, anak, mantu, tidak ada yang dapat menolong kita. Hanya ketika kita mau bersandar kepada Tuhan. Ketika kita di dalam pergumulan, di dalam masalah, bagaimana kita itu berseru kepada Tuhan. Ketika kita di dalam persoalan, di dalam masalah, kita datang kepadanya. Ingatlah,
Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Ketika kita menengadah kepada Dia, ketika kita berseru kepada Dia, Tuhan kita adalah Tuhan yang mendengar doa setiap anak-anaknya. Tuhan adalah Tuhan yang peduli kepada setiap anak-anaknya. Saya mau tutup khotbah saya mau memberikan sebuah kesaksian yang terakhir saya mau sampaikan. Beberapa waktu yang lalu, ketika virus corona itu masih kacau, masih tidak terlalu baik, maksudnya virus itu masih berbahaya. Saya ingat ada seorang jemaat kami, dia sebelumnya adalah majelis gereja kita, ibu-ibu berusia 77 tahun, masuk ke rumah sakit. Saya masuk ke rumah sakit, tidak mudah untuk masuk, tetapi untung saya diizinkan untuk masuk ke rumah sakit, ke kamar beliau. Saya berbicara dengan AI ini yang usia 77 tahun. Berdoa dengan dia, menyanyi dengan dia, lalu kemudian saya berdoa, udah selesai, saya berkata, saya pulang ya. Ya, sesie. Saya berdoa dengan dia. Saya berdoa. Dan dia berkata, jangan ngerepotin kamu. Jangan kamu sampai harus datang. Nggak usah ngerepotin, nggak apa-apa. Selama masih ada kesempatan, saya datang. Berapa hari kemudian, saya ke rumah sakit. Kondisinya, keadaannya sudah lebih baik. Saya berkata, puji Tuhan. Ya, kondisimu, keadaannya sudah baik. Dia bilang, iya, Konghusi, udah kamu jangan datang lama-lama, udah kamu pulang aja, jaga kesehatan. Saya berdoa dengan beliau. Saudara, ibu ini, dia adalah seorang yang aktif di gereja, ya, seorang yang sangat-sangat aktif. Kalau ada kedukaan, dia selalu hadir. Sampai ke tempat pemakaman, dia pasti hadir. Dia pasti menolong, dia pasti segala dia perbuat. Saya ingat, sewaktu saya ngomong dengan dia keadaan sudah jauh lebih baik, bersyukur kepada Tuhan. Sebuah hal yang tidak disangka, sekitar 3 hari kemudian, kira-kira jam 3 subuh, anak laki-lakinya WhatsApp kepada saya. Dia berkata, Mama sudah tidak ada. Mama sudah tidak ada. Saya langsung ganti pakaian saya, subuh saya pergi ke rumah sakit, melihat betul AI ini sudah tidak ada. Saya ngomong dengan anaknya penuh dengan air mata. Saya juga mau keluar air mata gitu ya, melihat ibu ini begitu baik. Tetapi anaknya bilang, Pak, sebelum Mama pulang ke surga, saya ngomong dengan Mama, Ma, di dalam keadaan apapun Mama jangan takut. Kalau Mama pergi, Mama duluan. Nanti saya menyusul ke Mama. Jangan takut, Ma. Di surga itu tempat kita yang kekal. Di dunia ini tempat yang sementara. Mama jangan takut. Tidak apa-apa, Ma. Nanti saya menyusul. Lalu anaknya berkata kepada saya, sebelum tadi Mama menghembuskan nafas, sebelum semua, saya ngomong dengan Mama. Sehingga Mama itu dengan senang hati, dengan sukacita, dengan kebahagiaan, dia menghembuskan nafas. Bapak Ibu tahu, ibu-ibu tahu, biasanya di tengah-tengah keadaan saat ini ketika ada kedukaan, jarang sekali ada orang mau pergi ke rumah duka. Tetapi karena beliau seorang yang sangat aktif, seorang yang melayani dengan sungguh-sungguh, hari itu kita tidak perlu panggil. Tetapi jemaat-jemaat yang lain, mereka semua hadir. Lalu mereka berkata, aduh kita kehilangan orang ini. Kita kehilangan orang ini. Saya berkata kepada mereka, kita tidak kehilangan. Kita tidak pernah kehilangan. Dia mendahului kita. Suatu hari nanti, kita juga akan berkumpul bersama-sama. Bahkan berjumpa dengan Tuhan. Salah satu ayat yang paling bagus, saudara,
yaitu di dalam ayat Alkitab yang saya baca tadi. Saya juga diberkati oleh ayat ini. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Daud berkata kepada dirinya, mengapa engkau tertekan? Berharaplah kepada Tuhan, penolongku dan Allahku. Kalau pada sore hari ini, ibu-ibu menghadapi ada banyak pergumulan di tengah-tengah keluarga, masalah ekonomi, masalah kesehatan, atau masalah apapun. Saat ini mungkin ada rasa gelisah ketika melihat keadaan demikian. Tidak tahu bagaimana menghadapi, bagaimana ketika melihat keadaan pada saat ini tidak tahu bagaimana. Ingatlah satu hal yang paling tepat, yaitu ketika kita datang kepada Tuhan, kita mau berdoa dan kita menaruh harapan kita kepadanya. Percayalah ibu-ibu sekalian, kita tidak pernah kecewa. Kita tidak perlu takut karena Tuhan beserta dengan setiap kita. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami di surga, kami menaikkan puji syukur dan terima kasih. Karena Engkau adalah Allah yang hidup. Engkau Allah yang peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Di tengah-tengah situasi keadaan yang demikian, kami tahu keluarga, ekonomi, apapun tidak dapat menolong kami. Hanyalah Tuhan tempat kami berteduh. Hanyalah Tuhan tempat kami berseru. Hanya kepada Tuhan kami datang. Kami melihat Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Sore hari ini hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Untuk setiap anak-anak Tuhan yang pada sore hari ini mengikuti ibadah ini. Ketika mereka khawatir, ketika mereka dalam keadaan yang cemas, tidak tahu bagaimana hari depan. Situasi virus juga belum sempurna. Tuhan tolong kami melihat bahwa Tuhan itu hidup. Tuhan peduli kepada setiap anak-anaknya. Tuhan bagaimana mengasihi kami, bahkan memberikan hidupnya kepada kami, sehingga kami tidak perlu takut. Berkatilah setiap keluarga, anggota keluarga, di dalam usaha, relasi apapun, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah kami belajar untuk terus bersandar, berharap kepada Tuhan, menengadah kepada Tuhan, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 谢谢 Philip 牧师。谢谢。